Dan dia tahu cerita itu, bahwa Sarah melakukan kesalahan. Tapi Rahel pun mengulanginya. Nah, teman-teman, mari kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Rahel adalah sesuatu yang lazim dan legal pada waktu itu. Sekali lagi saya ulang. Apa yang dilakukan Rahel adalah sesuatu yang lazim dilakukan dunia legal pada waktu itu. Jadi seseorang bisa secara legal memberikan budaknya kepada suaminya, dan anaknya itu bukan anak si budaknya itu, tetapi menjadi keturunan secara legal, menjadi keturunan Rahel. Tetapi inilah permasalahannya. Ketika kesalahan itu sesuatu, ketika Rahel mencoba mencari pemenuhan cinta dan mengklaim itu dari Tuhan dan mencoba membantu Tuhan, itu adalah hal salah. Dan ini mengajarkan kita, teman-teman, di mana kita sering jatuh pada apa yang lazim dilakukan oleh dunia ini. Bukankah kita berkata, semua juga nyontek? Semua juga nyogok? Semua juga melakukannya. Semua juga orang seperti itu. Apa ininya sih? Semua juga orang melakukan itu. Dan itulah yang menjadi kita dalam pemenuhan apa yang kita inginkan. Kita sering kali kemudian berkata, mana mungkin sih kalau kita melakukan beda sendiri, semua juga melakukan. Dan Rahel melakukannya. Dan menariknya, teman-temanku, semua sama seperti awal-awal Lea. Ketika itu diberikan dan kembali mengklaim nama Tuhan. Kita lihat ayat 4. Maka Bilha budaknya diberikan menjadi istri Yakub. Ayat 5, Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Dan kita lihat reaksi Rahel. Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Juga telah didengarnya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki, dan itulah menamainya Dan. Dan itu apa? Adil. Tuhan adil. Bayangkan, teman-teman. Jadi kita pun sering mengklaim ini berkat Tuhan, walaupun kita tidak peduli apa kehendak Tuhan sebenarnya. Dan Rahel melakukan hal seperti itu. Dia tidak peduli apa kehendak, apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan, apa sebenarnya kehendak Tuhan, tapi dia klaim sebagai Tuhan, Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Lalu kemudian mengandung, kemudian kembali Bilha. Teman-teman, lihat ya, proses mengandung ini berarti 9 bulan, 9 bulan. Jadi jangan anggap ini suatu kejadian satu hari lalu besoknya mengandung lagi. Ya enggak dong. Ini suatu kejadian pergumulan, proses panjang loh. Pergulatan panjang di hadapan Tuhan. Ayat 7. Mengandunglah kemudian anak laki-laki kedua berkata lahir, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku. Aku pun menang, dan itu namanya Naftali. Apa artinya Naftali? Aku menang, aku mengalahkan. Teman-temanku, inilah tipikal dari kita. Ketika kemudian mengusahakan apa yang kita lakukan, walaupun kita sering mengklaim itu nama Tuhan, tetapi ujung-ujungnya ketika kita mendapatkannya, kemudian kita tepuk dada dan berkata, aku sukses, aku berhasil, dan seluruh kebahagiaan, seluruh pemenuhan kepuasan dari Rahel ditumpahkan kembali kepada anak untuk meneguhkan cinta Yakub kepadanya. Teman-teman, sampai di sini kembali kita lihat. Selesai permasalahan? Enggak. Dan kita lanjutkan ini kita. Pasal 30 ayat 9 sampai 13. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, tadi udah bersyukur kan ya? Aku bersyukur kepada Tuhan. Diambilnya Zilpa budaknya perempuan dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea,
mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Apa arti Gad? Nanti kita lihat. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu sebagai Aser. Nah, teman-teman, Lea yang tadinya sudah puas, merasa cukup, bersyukur kepada Tuhan, kembali terancam. Kenapa? Loh, sekarang Rahel udah punya 2 anak. Dan kembali, kemana dia gantungkan pengharapannya? Anak. Itu anak telah menjadi berhala bagi mereka. Kembali kepada berhala lamanya. Anak, kalau aku bisa nambah anak lagi, maka akan makin cinta Yakub kepadaku. Dan Lea membalas dengan meniru cara Rahel yang udah jelas-jelas salah. Tetapi teman-teman seperti Rahel melihat, wah berhasil. Dan Lea pun melakukannya, membuahkan hasil, maka lahirlah 2 anak dan memberikan budaknya Zilpa dan lahir anak. Dan lihat teman-teman, Gad. Apa Gad? Beruntung. Dan dia berkatakan, mujur telah datang, aku, keberuntungan telah tiba. Dan Aser, aku ini berbahagia. Dan lihat kemerosotannya. Kalau awal-awal masih mengklaim nama Tuhan, maka kali ini tidak ada lagi nama Tuhan di dalam nama yang diberikan bagi anak-anaknya. Anak ini adalah hasil usaha saya sendiri. Teman-temanku, kenapa nama begitu penting? Bukan seperti kita sekarang. Saya pikir sekarang pun masih ya. Makanya opung biasanya kasih nama kepada anaknya sesuai dengan yang diingat. Tetapi pada zaman perjanjian lama lebih penting lagi. Nama itu berhubungan bagaimana relasi mereka dengan Allah. Sangat-sangat berhubungan. Maka begitu nama, banyak nama itu, pemberian nama begitu penting. Zilpa menghasilkan anak yang diklaim sekarang oleh Lea sebagai keberuntungan dan kemenangannya yang mendatangkan kebahagiaan baginya. Dan tidak muncul lagi Tuhan di mulut Lea, tetapi sebagai usahanya sendiri. Teman-teman, kisah tidak berhenti di sini. Kisah berlanjut. Pergulatan adik kakak ini terus berlanjut. Apakah sudah sama-sama senang? Enggak. Maka mari kita lanjutkan teman-teman. 14 ayat 14 sampai 21. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berikanlah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Dia teman
kedaulatan Rahel dan Lea. Dan sekali lagi, saya nggak tahu, kadang-kadang mungkin mudah-mudahan teman-teman tidak ada di sini yang mengatakan poligami itu enak banget ya. Ini keributan mereka ya, yang satu tidak dicintai, merasa menderita terus mencari pencarian. Yang satu dicintai, tetapi merasa terus posisinya terancam. Jadi memang sejak dari awal Alkitab menunjukkan bahwa hidup di dalam poligami adalah bukan sesuatu yang baik dan ideal. Nah teman-teman, tapi mari kita lanjutkan. Rahel dan Lea ribut pada buah dudaim. Nah teman-teman, ini sebenarnya hal sepele, tetapi itu begitu penting. Kenapa? Mari kita lihat. Apa sih buah dudaim? Nah ini dia. Buah dudaim itu dalam bahasa Ibrani artinya cinta. Nah teman-teman, buah dudaim itu cinta. Dan ada banyak yang meyakini buah dudaim itu mempunyai dua pemahaman. Yang pertama, buah dudaim itu sebagai punya khasiat kesuburan. Yang kedua, buah dudaim itu punya khasiat bisa menggoda, membawa rangsangan kepada laki-laki untuk menghampiri perempuan. Oke, itulah buah dudaim. Maka tentu Rahel ketika meminta buah dudaim sama-sama tahu. Dan itulah kemudian kenapa Lea ribut. Nah pertanyaannya sekarang, teman-teman, semua cara-cara mereka memperjuangkan untuk mendapatkan cinta itu. Sekalipun kita lihat Allah terus bekerja. Kita lihat di sini tadi, lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Tetapi bagaimanakah kita melihat apa yang dilakukan Lea setelah mendapatkan anak kembali, kita nanti akan lihat. Teman-teman, mari kita lihat. Tapi ada satu hal yang menarik. Yakub. Ketika Rahel melihat kelemahan dari Lea, bahwa Lea pengen banget tidur sama Yakub, dihampiri Yakub, dia memanfaatkan itu. Oke lah, pakai dulu. Saya kasih dulu kesempatan sama kamu supaya saya juga nyampe kepada tujuan saya. Dan lihat bahasa yang digunakan disewa, Yakub menjadi komoditi, alat transaksi buah dudaim. Dan apa yang mau diajarkan kepada Yakub melalui hal ini. Teman-teman, ini mengingatkan kita. Yakub menikung hak kesulungan Esau hanya dengan semangkuk kacang merah. Tuhan pun sedang mengajar, membentuk dan membongkar kehidupan Yakub. Apakah Yakub enak? Enak. Lo tidur di sini, ditidur di sana, diatur dia oleh istri-istrinya, yang enggak. Alat transaksi, dan transaksinya buah dudaim. Dia diatur, disewa untuk tidur kepada siapa. Dan itu menunjukkan, teman-teman, maka salah satu yang bagian ini diberikan judul penikung tertikung atau penipu tertipu. Itulah catatan bagaimana, wah begitu kita lihat bagaimana Tuhan bekerja termasuk di tengah kebobrokan manusia. Nah, teman-teman, kita lihat kemudian bagaimana kita kembali kepada Lea. Allah berdaulat. Di sini kembali saya mau menunjukkan teman-teman, kenapa saya memberikan Allah berdaulat. Kenapa tadi Rahel minta buah dudaim? Supaya dia subur, melahirkan anak. Dan dia tahu, Lea udah berhenti beranaknya. Udah lama berhenti beranaknya. Maka minta buah dudaim supaya itulah usahanya, cara dia. Supaya makin melekat Yakub kepada dia. Supaya dia subur, supaya Yakub makin terangsang sama dia. Tetapi Allah berdaulat. Rahel yang mendapatkan buah dudaim, siapa yang punya anak? Lea. Lea lah yang justru mempunyai 3 orang anak. Luar biasa cara Tuhan bekerja. Teman-teman, mari kita lihat. Dan tetapi sayang, 1000 sayang. Teman-teman, Lea pun merespon berkat Tuhan ini secara salah. Dari mana kita tahu? Dia seolah-olah mengklaim nama Tuhan. Issakhar,
Apa arti Isakhar itu, teman-teman? Upah. Allah telah memberi upahku. Tetapi upah itu apa? Karena usahanya yang sebelumnya memberikan Zilpa kepada Yakub. Padahal itu sesuatu yang salah. Tapi dia melihat Tuhan sekarang wajib memberikan anak kepada dia Isakhar. Karena tindakan saya sebelumnya, usaha saya sebelumnya memberikan Zilpa kepada suamiku. Itulah upahku. Lihat teman-teman. Jadi ada banyak mengklaim berkat Tuhan, tapi tidak peduli sebenarnya apa maunya Tuhan. Apa sebenarnya jalan Tuhan. Apa sebenarnya kehendak Tuhan. Dan lahir kemudian anak kedua Zebulon. Kembali hadiah. Allah telah memberikan hadiah kepadaku. Dan kembali dia mengklaim. Lihat teman-teman, pengharapan. Betul-betul meletakkan pengharapan kepada anak. Sekarang suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku. Karena aku betul secara pandangan umum pada waktu itu, 6 orang laki-laki aku sudah berikan kepada dia. Itu 6 orang laki-laki. Belum yang ditambah dari Zilpa. Anak kandung laki-laki 6 orang. Begitu penting. Tapi apakah Yakub mencintainya? Tidak pernah bergeser. Tidak pernah mencintai. Teman-teman, lalu kita lihat kemudian kedaulatan Allah. Tuhan mengingat. Tuhan berdaulat. Sesungguhnya Tuhan pada waktunya akan mengingat. Dan itu kita masuk pada bagian akhir. Kejadian 30 pasal 22 sampai 24. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonan serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Teman-teman, kembali kita lihat. Allah berdaulat, Allah mengingat. Bukan menunda-nunda. Allah tidak sedang menunda-nunda. Tetapi ada pelajaran yang Tuhan ingin berikan. Baik kepada Yakub, baik kepada Rahel, baik kepada Lea. Termasuk di dalam kelemahan dan dosa mereka. Allah berdaulat, Allah mengingat. Teman-teman, kalau kita lihat rencana akhirnya adalah melalui itu semua rencana Allah terpenuhi untuk memenuhi ke-12 suku Israel. Maka dari sini kita sebenarnya bisa melihat Allah berdaulat, Allah tidak akan pernah gagal rencananya. Tetapi permasalahan adalah apakah kita masuk di dalam rencana Tuhan atau kita terus bergulat di dalam rencana Tuhan dan Tuhan akan terus mendisiplinkan, membentuk dan bahkan mungkin menghajar. Rahel mengandung dan melahirkan anak. Dan ini indahnya teman-teman. Rahel, di pikiran Rahel, bagaimana dia supaya punya anak? Bagaimana supaya dia punya anak dan mendapatkan makin cinta Yakub kepada dia? Dengan melalui buah dudaim. Tapi Tuhan itu indah ya, luar biasa. Tuhan seperti bicara kepada Rahel, bukan karena kamu, anak itu pemberianku. Jauh setelah beberapa tahun setelah buah dudaim, udah gak ada pengaruhnya, Tuhan berikan anak. Teman-teman, seringkali kita pikir ya, apa yang kita inginkan, pemenuhan kepuasan kita adalah hasil perjuangan kita. Apa yang kita lakukan. Tetapi tidak. Teman-teman, apakah Rahel puas? Enggak. Teman-temanku, lihat ya. Udah diberikan pun. Dan dia berkata, Allah telah menghapus aibku. Itu artinya lahir anak laki-laki. Pada waktu itu, teman-teman, kalau mandul, bukan seperti sekarang ya. Jangan bawa ke konteks sekarang. Pada waktu itu, mandul adalah dikutuk. Aib besar. Dan itulah artinya Allah telah menghapus aibku. Tapi puas?
Enggak. Apa arti Yusuf? Kiranya Tuhan menambahkan. Teman-teman, kiranya Tuhan menambahkan. Enggak puas. Dan betul, Tuhan menambahkan. Dan apa arti nanti Benyamin? Tapi nanti di tanah Kanaan. Udah ini 11 di sini. Nanti di tanah Kanaan. Apa arti Benyamin nanti kalau kita lihat? Tuhan mendengar sengsaraku. Bayangin, enggak pernah puas ya. Dia dicintai. Tuhan sudah memberikan kepada dia anak, mengingat dia. Tapi dia berkata ketika Benyamin lahir, mendengar sengsaraku. Aku sengsara. Teman-teman, maka kadang-kadang mengucap syukur tergantung perspektif. Sesungguhnya Allah tidak pernah melupakan. Tetapi Allah hendak mengajarkan dan membentuk umatnya. Teman-teman, mari kita lihat sekarang. Saya mau masuk pada bagian-bagian akhir dari perenungan kita pada hari ini. Kalau kita lihat Lea, seluruh pemenuhan pencarian untuk menemukan cinta sejati, kebahagiaan, kepuasan ada pada anak. Dan dia selalu berjuang. Walaupun sempat dia bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kembali jatuh bahwa setiap kali dia lahir, maka hatinya dipenuhi harapan. Kali ini, berkali-kali dia tulis, kali ini suamiku akan mencintaiku. Tapi tidak pernah terwujud. Bahkan nanti kalau kita lihat teman-teman, itu Yakub itu luar biasa emang. Nanti waktu di pasal 34, nanti kalau kita lanjutkan, ketika dia mau bertemu Esau, dan dia tahu Esau mungkin membunuh dia, siapa yang dia taruh di depan, paling depan? Emang Yakub ini, Lea dan anak-anaknya paling depan, baru Rahel dan anak-anaknya, dan dia paling belakang. Nah, teman-teman, tetapi Yakub menempatkan Lea sebagai perisai pada waktu itu. Tapi teman-teman, kita lihat di sini, Yakub tidak bisa ditarik hatinya kepada Lea, meskipun terus diperjuangkan oleh Lea dengan banyak anak-anak. Dan sekali lagi pada zaman itu ini sangat masuk akal bahwa anak itu laki-laki begitu penting dan wajar menurut dunia apa pemikiran dari Lea. Rahel sebaliknya. Teman-teman, seharusnya dia layak diceraikan. Tapi Yakub tidak kunjung hilang cintanya kepada Rahel. Dia terus mencintai Rahel. Ini Yakub ini luar biasa ini. Teman-teman, nggak pernah dibelokkan cintanya kepada Rahel. Sekalipun Rahel nggak punya anak. Maka apa yang kita bisa simpulkan di sini? Apa pencarian Lea dan Rahel? Pencarian untuk menemukan cinta sejati. Tetapi sesungguhnya pencarian yang sia-sia, bukan? Pencarian mereka nggak mempengaruhi Yakub apa-apa. Bahkan nggak mempengaruhi Yakub apa-apa. Lea terus mendapatkan anak, dia sangat yakin. Tapi hati Yakub nggak pernah mencintainya. Tetapi sekalipun Yakub mencintai Rahel. Rahel juga tidak pernah lepas dari kecemasan bagaimana untuk terus memperjuangkan cinta Rahel, cinta dari Yakub. Maka semua perjuangan mereka sia-sia. Memberikan banyak anak atau tidak, memberikan seorang anak pun sama sekali tidak ada artinya bagi cinta Yakub. Teman-teman, ini mengajarkan kita bahwa pencarian kepuasan, kebahagiaan, saya berikan judul cinta sejati. Di luar Tuhan, sia-sia. Kalau engkau mencari penerimaan sejati di luar dari orang lain, bahkan orang terdekat kita pun mungkin suatu saat kita akan kecewa. Tetapi hanya dalam Tuhan. Tentu teman-teman, kisah asmara segitiga ini, Yakub, Rahel, dan Lea bukan sekedar cerita yang mengasikkan. Tetapi kisah ini masuk di dalam Alkitab, komposisi kitab Kejadian,
untuk memberikan suatu narasi penting. Apa itu? Kisah ini memberikan suatu gambaran mengenai siapakah Allah bangsa Israel. Dan ini menjadi bagi kita, siapakah Allah? Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang sejak dulu berjanji dengan sumpah sendiri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Di satu sisi ia menunjukkan diri sebagai Allah yang berdaulat, tetapi sekaligus Allah yang terus mengingat, Allah yang tidak melupakan umatnya, Allah yang berbelas kasihan. Tetapi kisah ini juga menunjukkan bagaimana pergumulan sesungguhnya umat Allah. Israel sebagai umat Allah, sekalipun Allah telah bersumpah, hesed akan kasih setia, tapi umat Allah terus bergulat dengan Allah. Terus mengembara mencari pencarian, penerimaan, dan cinta sejati. Baik dari sesama manusia maupun kepada hal apapun. Dan itulah yang mewarnai bagaimana sikap Israel kepada bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya kemudian nanti kita lihat kisah-kisah Israel. Kenapa mereka seringkali menyembah Allah-Allah bangsa-bangsa lain. Mereka tidak pernah puas. Mereka tidak pernah sepenuhnya yakin bahwa kepuasan sejati hanya di dalam Tuhan. Sekarang saya mau masuk secara khusus kepada Lea. Teman-teman yang mewakili tentu Rahel. Apa sih yang menjadi kesedihan, pengharapan, dan pengharapan Lea dengan pernikahannya dengan Yakub untuk menemukan hal penerimaan diri, cinta sejati yang mungkin dia tidak pernah dapat sejak dari kecil. Apakah Lea merasa dia mendapatkannya? Tampaknya tidak. Tetapi sesungguhnya bagaimanakah Tuhan menghibur hati Lea? Apakah Lea benar-benar menghargai pemberian Allah? Tampaknya tidak. Tetapi mari kita lihat, Allah sesungguhnya adalah Allah yang mengingat, Allah yang berbelas kasihan. Allah berbelas kasihan kepada Lea yang tidak dicintai. Caranya ia memberikan banyak anak. Pemberian itu sangat berharga. Tetapi itu tadi dia. Seringkali teman-teman, Allah mengasihi kita adalah menurut terminologi kita. Menurut apa yang kita inginkan. Menurut apa yang kita harapkan. Tetapi Tuhan bekerja jauh di atas hikmat manusia. Dan itu terjadi dalam Lea. Sesungguhnya Allah mengingat, Allah berbelas kasihan. Walaupun tidak seperti yang Lea harapkan. Apa itu? Memenuhi apa yang paling diharapkan Lea, yaitu cinta Yakub. Tetapi kalau sejujurnya kita lihat, Lea mendapatkan jauh lebih besar dari apa yang diharapkan. Dan ini menunjukkan Allah sesungguhnya mengasihinya. Apa itu teman-teman? Justru Lea, Tuhan membawa Lea kepada posisi yang jauh lebih mulia. Apa itu? Dari dua anak Lea dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa dan melampaui imajinasi Lea. Apa itu? Yehuda menjadi nenek moyang dari raja-raja Israel yang paling hebat. Daud, Salomo. Dan terakhir, Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, Lewi menjadi bapak leluhur dari Musa dan Harun dan kaum imam. Lea menjadi ibu dari suku-suku Israel yang paling penting. Teman-teman, andaikan saja Lea menyadari, walaupun perkawinan itu seperti berkubang air mata, karena ia tidak dicintai oleh Yakub suaminya. Tetapi sesungguhnya jauh harusnya ia menyadari ada hal yang jauh lebih besar yang dilakukan Allah bagi dia. Mungkin ini menjadi satu refleksi bagi kita. Teman-temanku, maka mari kita teguhkan kembali. Engkau apapun keadaanmu sekarang,
Mudah-mudahan kita dicintai oleh keluarga, dicintai oleh banyak orang. Nanti dicintai banyak orang, diterima oleh banyak orang. Tetapi kalaupun tidak, penerimaan dan kasih sejati hanya kita dapatkan dari Allah. Tetapi bagaimanakah Allah melakukannya? Teman-temanku, kita lihat persaingan antara itu kemudian teman-teman. Persaingan antara Lea dan Rahel itu memperebutkan cinta itu yang mendominasi. Dan itu yang menjadi mereka juga berkubang di dalam kebobrokan dan permasalahan. Tetapi sesungguhnya kita lihat persaingan antara Lea dan Rahel untuk memperebutkan cinta Yakub telah menjadi obsesi yang amat mendominasi kehidupan mereka berdua. Tetapi Allah menebus situasi yang sangat bobrok itu dengan cara-cara misterius yang melampaui segala hikmat manusia. Teman-temanku, bahkan Tuhan bekerja melalui kelemahan dan dosa kita. Allah menunjukkan kedaulatan, melampaui hikmat yang mungkin kita tidak mengerti. Maka saya katakan tadi, seringkali paradoks tampil secara kita tidak mengerti, seperti bertentangan. Tetapi mari kita belajar meyakini. Allah mengingat, Allah berbelas kasihan. Tapi Allah berdaulat. Jalan-jalannya sempurna. Seringkali kita tidak mengerti. Lea mungkin tidak mengerti, tapi itu bukan berarti cara Tuhan mengasihinya berkurang. Teman-teman, Allah mempunyai rencana. Termasuk dalam karya keselamatan. Allah tidak pernah gagal sejengkal pun untuk menyalurkan pemenuhan, penebusan dan pemulihan, kemuliaan dalam ciptaan, dalam diri Lea dan Rahel dengan cara-cara yang melampaui segala hikmat manusia, termasuk dalam kebobrokan manusia. Rencana Allah tidak pernah gagal di dalam kebobrokan manusia. Terpujilah Tuhan. Maka ada yang kemudian berkata, teman-teman, rencana Tuhan akan terus berjalan. Tinggal kita, maukah kita berjalan di dalam Tuhan atau tidak. Rencana Tuhan tidak bergantung kepada kita. Tapi apakah kita mau masuk di dalam rencana Tuhan. Dan di dalam kebobrokan ini kemudian teman-teman, mari kita lihat bagaimana puncak dari Allah terus bekerja di dalam karya keselamatannya untuk menyatakan kasih-Nya, penerimaannya kepada orang berdosa. Itu ditunjukkan kepada seorang manusia yang tidak diinginkan oleh siapapun. Dan itu lahir dari keturunan Lea. Dari keturunan Lea lah Yesus adalah manusia yang tidak tampan, tidak diinginkan, dihina, dihindari, dan hidupnya penuh sengsara. Bahkan di akhir dari hidupnya, ia ditinggalkan semua orang, bahkan Allah pun meninggalkannya. Tetapi mengapa ia lahir dari keturunan Lea? Mengapa ia tidak diinginkan oleh siapapun? Mengapa dia menjadi manusia yang tidak diinginkan oleh siapapun? Teman-teman, untuk menyatakan Allah menerima dan mengasihi kamu, mengasihi saya, whatever, apapun penerimaan dunia ini bagi kita. Maka jangan mencari kasih sejati di luar Allah. Mari kita temukan identitas kita di dalam Allah. Mari kita melihat Allah terus bekerja. Allah terus bekerja, dan mari kita lihat Allah mau memakai kita. Maka jangan kita mengusahakan sendiri. Mari kita berjuang di dalam rencana Tuhan. Maka hal yang penting, mari mencari kasih itu di dalam Tuhan. Dan apa hal yang paling penting? Teman-teman, bagi kita sekarang yang paling penting adalah yang kita sebut berkat-berkat Tuhan. Pemberian Tuhan menurut kita. Tapi apa yang jauh lebih penting adalah apa kehendak-Mu. Beritahukan aku jalan-jalan-Mu, ya Tuhan. Maka teman-temanku, apapun keadaanmu saat ini,
Jangan mencari kasih sejati di luar Tuhan. Siapakah kekasih sejati kita? Maka saya kutip seorang penyair, George Herbert. Apapun dia menuliskan, apapun yang ditawarkan dunia ini. Lalu kepada siapakah aku harus berpaling? Dan hanya ada satu jawaban terhadap pertanyaan ini. Ketika aku melihat pribadi yang tidak diinginkan itu, pribadi yang tidak tampan itu, pribadi yang ditolak oleh dunia itu, tetapi ia berkata, aku mengasihimu. Maka marilah kita pun berkata, engkaulah kekasih sejatiku, hidupku, terangku, terindah di dalam hidupku. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melihat hal ini. Teman-temanku, saya akhiri dengan kemudian pertanyaan-pertanyaan perenungan bagi kita. Teman-teman, apa yang menjadi pergumulan Anda saat ini? Engkau sedang mencari pengakuan, penerimaan. Engkau sedang mencari kekasih sejati. Lalu apa yang kamu lakukan? Bagaimana sesungguhnya kamu memperjuangkan solusi dari pergumulanmu? Mungkin kamu berdoa. Tapi apa yang kita doakan? Apakah kita hanya mendoakan Tuhan, berkatilah ini, daripada kita mendoakan, tunjukkan Tuhan jalan-jalan. Tunjukkan ya Tuhan kehendak-Mu. Kiranya kita tidak seperti Lea dan Rahel, hanya terus berdoa. Anak, cinta Yakub, cinta Yakub, cinta Yakub. Tetapi mereka tidak bertanya, apa jalan-jalanmu, apa rencanamu ya Tuhan. Penuhilah melalui aku. Dan bagaimanakah jawaban Allah? Seringkali kita susah melihat jawaban Allah karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi mungkin teman-teman, apakah kita dapat mengenali dengan cara apakah Allah sesungguhnya ingin memakai hidup kita? Mungkin dengan cara-cara yang tidak menarik atau tidak berkesan bagi kita. Tetapi kalau yang kita pikir adalah yang paling penting adalah jalan-jalan Tuhan. Maka mari kita masuk kepada jalan-jalan itu. Jangan cari, kata si George Herbert, jangan cari juru selamatmu lain. Jangan gantungkan pengharapanmu pada tempat lain. Tetapi hanya Engkau yang sepenuhnya menerima, mengasihi saya apa adanya saya. Terpujilah Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak Niko atas eksposisi kejadian 29 ayat 31 sampai pasal 30 ayat 24 Sabtu hari ini. Nah, kali ini aku beri waktu untuk teman-teman untuk memberikan pertanyaan, boleh melalui on mic ataupun juga ketik di kolom chat. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Boleh jadi silakan. Oke, terima kasih pertama-tama kepada Pak Ko ya atas sharingnya. Saya ingin bertanya, tentunya manusia itu kan punya pengharapan, punya apa ya, sesuatu yang dia inginkan gitu. Ya nggak tahu sih itu apakah dari Tuhan atau enggak, dan terkadang itu yang apa ya, yang menjadikan kita mengambil keputusan. Jadi apakah kalau misalnya kita nih mau mengambil keputusan dan itu kayak sesuai dengan keinginan kita gitu, tapi kita lihat itu baik tapi kita nggak tahu nih itu sesuai kehendak Tuhan atau bukan. Dan kondisinya mungkin kita harus mengambil keputusan itu, secepat mungkin tanpa kita tahu, apakah itu benar-benar dari Tuhan atau enggak gitu.
apakah kita harus mengambil keputusan dan lakukan saja yang terbaik atau kita nggak mengambil keputusan tersebut gitu? Teman-teman, itu satu bagian dari topik mencari kehendak Tuhan. Tetapi hal yang paling penting adalah kita tidak boleh berhenti berjalan di dalam kehidupan kita hanya karena kita apa yang kita nyatakan istilahnya mencari kehendak Tuhan. Kita tidak boleh terus berjalan. Nah, teman-teman, yang pasti bagaimana mencari kehendak Tuhan? Yang paling pertama adalah apa yang mencari kehendak Tuhan, maka pasti tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi itu adalah satu hal yang paling kita mendasar. Jadi seperti tadi kepada Lea dan Rahel, mereka sebenarnya sudah terus jatuh kepada kompromi-kompromi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang baik, maka kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang baik, maka dalam proses mencari kehendak Tuhan, kita harus terus maju melakukan apa yang kita memang Tuhan berikan pada waktu itu, satu kesempatan, tetapi kita perlu terus mengevaluasi, mengujinya di hadapan Tuhan, apakah betul ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan kita, keinginan kita, atau betul kita mencari kehendak Tuhan. Nah, masalahnya adalah di hari-hari ini udah terbalik, teman-temanku. Jadi, saya mau tanya kepada teman-temanku, kapan teman-teman biasanya puasa? Kalau ada keputusan penting. Biasanya kita sudah putuskan, lalu kita undang Tuhan. Puasa mendesak Tuhan, berkatilah rencanaku. Nah, maka kita perlu belajar mulai dari sekarang untuk di mana kita merendahkan diri mencari kehendak Tuhan, justru sebelum keputusan-keputusan itu kita lakukan. Jadi ada banyak hal yang kita lakukan adalah yang kita sebut kita sudah mau menginginkan dan kemudian kita mencari konfirmasi, berkatilah Tuhan. Dan itu kita rohanikan. Jadi saya pikir seharusnya tidak seperti itu. Nah, jadi kalau kemudian kita harus ngambil keputusan, ya ambillah keputusan sesuai dengan kondisi pada waktu itu, apa yang kamu yakini baik, apa yang kamu yakini benar, tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kamu terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, jika bukan ini, maka saya akan terbuka untuk taat, untuk dikoreksi oleh Tuhan. Dan kita lihat, ada tentu teman-teman, kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, maka kita akan diberikan kepekaan, termasuk damai sejahtera, damai sejahtera di dalam hati kita. Perlu juga kita mendefinisikan apa sih yang kita sebut baik itu. Jangan-jangan yang kita sebut baik itu adalah selalu yang menurut kita oke. Teman-teman, saya ini, kalau hari ini kalian dikasih pilihan, mamanya nanti setelah lulus ada pilihan ke luar negeri, ke Amerika atau ke hutan sana, kamu pasti putusin langsung apa? Pasti putuskan, ini kehendak Tuhan yang Amerika. Jadi kita perlu mendefinisikan ulang secara jujur di hadapan Tuhan. Apa iya? Jadi harus jujur di hadapan Tuhan, melampaui parameter-parameter dunia. Apa itu? Melampaui parameter uang, ke glamor dan segala macam. Dan itu yang kita jujur di hadapan Tuhan. Saya akhiri kemudian dengan ada satu ungkapan dalam buku PA yang biasanya untuk alumni atau pra-alumni. Judulnya Ambisi yang Berkenan di Hadapan Tuhan. Dikutip di sana, setiap hari dari anonim, setiap hari kita harus mengevaluasi arah ambisi kita. Setiap hari kita harus mengevaluasi
arah ambisi kita. Apakah betul ini untuk Tuhan, atau kita hanya mengklaim ini berkat Tuhan, atau sebenarnya itu maunya kita. Tapi poin saya, jangan berhenti karena mencari kehendak Tuhan. Kalau betul-betul kita mau taat, maka jalanin sesuai waktu apa yang kamu pikir baik waktu itu, dan terbuka untuk koreksi Tuhan. Saya pikir seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, boleh open mic ataupun ketik di kolom chat. Mungkin aku bertanya, ya Bang, kemarin aku tertarik dengan yang tadi Dudaim itu membalas perlakuan Yakub dengan secangkir supnya itu. Nah, kemarin juga kami PA secara spesifik ketika dia menipu ayahnya pada saat Ishak matanya rabun, akhirnya dia ditipu oleh Laban di malam hari ketika matanya juga tidak melihat secara jelas apakah itu Lea atau Rahel. Dan yang kedua, ketika dia menipu kesulungan abangnya, dia juga akhirnya ditipu ketika dia meminta yang lebih muda, yaitu Rahel, tapi dia ditipu, diberikan yang lebih sulung. Nah, terkait ini nanti juga ada lagi di cerita tentang Yusuf kan Bang. Jadi sangat spesifik pembalasan yang dilakukan Yakub dan sangat spesifik dia harus menanggung. Tetapi ada nats juga mengatakan kan Tuhan seringkali membalaskan kesalahan kita itu tidak sesuai sebenarnya dengan apa yang kita perbuat begitu Bang. Nah, bagaimana mensinkronkan apakah memang secara spesifik kita harus menanggung sama seperti yang dilakukan atau ada beberapa case anugerah Tuhan bahwa ya kita tidak menanggung sesuai dengan apa yang kita lakukan begitu. Oke. Jadi anugerah Tuhan tidak secara umum anugerah Tuhan tidak mengabaikan konsekuensi dari dosa. Oke. Jadi umpamanya kita melakukan umpamanya kesalahan, melakukan hubungan sebelum menikah, oke? Konsekuensi Tuhan mengampuni kita, tapi konsekuensinya umpamanya hamil tetap harus ditanggung dong, oke? Tetapi di dalam anugerah Tuhan bisa juga gak hamil, oke? Jadi kita tidak bisa Tuhan apa yang disebut Tuhan akan melakukan pembalasan dalam arti sebenarnya kata membalas itu Tuhan akan akan memakai semua peristiwa-peristiwa itu tidak dalam arti pembalasan supaya kapok lu, bukan pembalasan seperti amarah, tetapi bagaimana membentuk dan mengajar. Walaupun kata yang digunakan adalah menghajar untuk mengingatkan dia akan apa kesalahan itu. Oke, jadi dalam anugerah Tuhan semua dosa pasti mendatangkan konsekuensi. Walaupun kita diberikan anugerah pengampunan, tapi apakah persis sama bagi semua kasus? Tentu tidak. Nah, betul yang kamu bilang tadi. Semua itu jadi sering orang mengatakan begini nih. Wah, enak kali sih Yakub ya, penipu. Siapa bilang? Konsekuensinya luar biasa. Jadi seperti tadi dikatakan, ia menipu Ishak di dalam kegelapan, artinya dia nggak bisa melihat dan dia tertipu dalam kegelapan juga. Ketika Laban memberikan di malam hari itu Lea dan Rahel. Lalu kemudian buah Dudaim. Kemudian juga nanti seperti yang kamu katakan, dia menipu Ishak dengan jubah. Oke. Dan dia ditipu oleh anak-anaknya dengan jubah Yusuf. Betul ya? Dia nanti ditipu oleh anak-anaknya dengan jubah Yusuf yang direndam ke darah binatang dan mengatakan ini. Jadi
Dalam arti pembalasan itu Tuhan gunakan semua peristiwa itu untuk mengingatkan dan mengajar Yakub. Itulah apa arti pembalasan di dalam anugerah Tuhan. Nah, apakah selalu harus persis sama? Tentu tidak. Tapi semua istilahnya konsekuensi itu Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, untuk mengajarkan kita akan kesalahan kita itu. Oke. Oke, bagaimana Bang? Apakah ada lagi yang mau ditanyakan atau teman-teman yang lain? Oke, mungkin sudah cukup. Aku akan merangkum beberapa apa yang sudah aku dapatkan. Yang pertama itu Tuhan adalah omnipresence, di mana Tuhan ada dan Tuhan hadir dimanapun kita berada. Yang kedua, there's no that can fulfill our needness except Lord. Yang ketiga, ada banyak berhala yang mungkin kita udah tahu. Namun kita merendahkan diri, belajar merendahkan diri kepada Tuhan. Lalu yang keempat yaitu di dalam Tuhan tidak ada kekecewaan. Mungkin sebelum kita menutup firman satu hari ini, di sini ada pertanyaan dari aku saran kepada Pak Niko selanjutnya untuk membawa kita dalam doa firman. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk eksposisi kami, Bible study kami hari ini. Kami belajar ya Tuhan untuk satu kisah yang secara khusus dicatat sebagai firman Tuhan bagi kami. Dari kisah pergulatan anak-anak-Mu, umat-Mu, kami belajar ya Tuhan, Allah kami adalah Allah yang berdaulat, Allah yang perkasa, Allah yang jalan-jalannya hikmat Tuhan. Seringkali ya Tuhan, kami tidak mengerti, melampaui hikmat akal manusia. Tetapi kami juga bersyukur, kami terus diingatkan, Allah yang perkasa itu adalah Allah yang sesungguhnya mengingat kami, termasuk mengingat kami dalam kerendahan kami, dalam kebobrokan kami. Allah tidak melupakan kami. Allah mengasihi kami. Tetapi Allah juga mengajar kami, bahkan menghajar kami. Allah merindukan kami terus masuk di dalam jalan-jalan dan rencana Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami suatu jaminan ya Tuhan, bahwa tidak akan kami dapat kepuasan sejati, kebahagiaan sejati, cinta sejati, hanya oleh karena penerimaan Tuhan bagi kami di dalam Kristus Yesus. Allah menerima kami apa adanya. Tetapi ajar kami ya Tuhan untuk merespon secara benar bahwa Allah telah menerima kami apa adanya. Maka kami mau masuk ya Tuhan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sekalipun tidak menarik buat kami ya Tuhan. Sekalipun seringkali menyakitkan buat kami. Sekalipun ya Tuhan, kami lambat untuk mengerti. Tetapi ajar kami ya Tuhan untuk mempunyai hati yang mau taat dan meyakini bahwa tidak ada hal yang paling indah, tidak ada hal yang paling mulia selain jalan-jalan Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada untuk membawakan warta. Baik, terima kasih Bang Niko dan Ana. Sebelumnya saya ingin menyambut
dan mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru datang. Mungkin ada di sini ada Elveride, Eria, Febrianti, Fitri. Boleh mungkin mengucapkan memperkenalkan diri di kolom chat, dan mungkin teman-teman yang lain juga bisa mengucapkan selamat datang ya pada mereka yang baru datang. Oke. Selanjutnya, terima kasih kepada Bang Niko atas pemberitaan firman-Nya, sangat memberkati. Berikut adalah biodata pembicara dengan nama Nikolaus Daci, tempat tanggal lahir Nias 27 Februari, alamat di Raffles Hills, Cibubur, dan nomor HP 0811991250, asal gereja dari GKI Kota Wisata. Pelayanan saat ini di Associate Staff Perkantas Jakarta. Dan juga terima kasih kepada Ana Friska sebagai pelayan pada hari ini. Ana berasal dari S1 IPB angkatan 2018. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, bisa mengirim persembahan melalui OVO dan Dana di nomor yang tertera atas nama Citra Leonita. Mungkin bisa di screenshot dulu ya. Selanjutnya, dari Persekutuan Pra Alumni dan Alumni Kristen Perkantas, ada acara nih dengan judul 3 Cara untuk Hidup. Itu di tanggal 11 April 2021 jam 5 WIB via Zoom. Jika ingin dan tertarik menghadiri, bisa di kontak personal Roy dan Kristo. Selanjutnya, dan juga dari tim Perintisan Pelayanan Siswa Bogor, saat ini sedang mengerjakan pelayanan di Kabupaten Bogor. Pelayanan yang dilakukan adalah permuritan dan persekutuan. Dan sudah ada 3 sekolah yang terbuka dengan pelayanan kelompok kecil. Mereka berencana untuk merintis kelompok kecil di sekolah baru dan meminta support. Jika ada yang rindu untuk mensupport, bisa mendoakan pelayanan mereka dan mengambil bagian menjadi PKK siswa. Dan semester depan akan ada siswa Kristen baru yang memasuki kelas 10. Selanjutnya, dan kami rindu untuk mereka terlayani dalam kelompok kecil. Bagi yang mau mengambil bagian dalam pelayanan KK, untuk lebih lanjut bisa menghubungi PIC KTB Pelayanan Siswa Bogor, Leonika, di nomor 0856836737. Atau bisa menyampaikan kerinduannya melalui pengurus PMKB agar bisa di-follow up. Terima kasih. Berikutnya. Dan juga di Minggu 28 Maret 2021 jam 1 ada Persekutuan Penilik 2 dengan tema Being a True Friend. Narah hubung Jeremy di nomor yang tertera. Oke, baik, selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk presensi di Bitly di link tersebut, nanti mungkin akan di-share di kolom chat ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita, Instagramnya baru dengan nama PMKB Bogor. Selanjutnya juga ada Instagram dari Perkantas Bogor, Persisten Bogor, dan PPAK Bogor. Boleh teman-teman untuk di-follow untuk mengikuti dan tahu info-info lebih lanjut. Selanjutnya ada sharing kampus. Untuk kepada PMK Pakuan dipersilahkan. Shalom semuanya. Suaraku kedengaran ya? Shalom, terdengar. Kok aku deg-degan ya?
Baik, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Berterima kasih juga buat firman yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Semoga firman ini menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada Perkantas yang telah memberikan kami waktu untuk sharing kampus dalam ibadah PMKB ini. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Evan dari MKO Pakuan. Saya angkatan 2018. Saya sebagai salah satu anggota pengurus di MKO Pakuan. Mungkin saya membuat kondisi dulu ya. Di dalam kepengurusan Pakuan, mungkin bisa dibilang masih baru ya. Kenapa saya bilang itu? Regenerasi pengurus itu antara periode tahun 2020 dan 2021, di bulan Februari kemarin, kami baru mengadakan regenerasi pengurus. Kemudian di dalam regen itu ada beberapa bidang yang telah ditambah, itu dengan tujuan untuk meningkatkan integritas dari pekerjaan pelayanan pengurus di dalam MKO Pakuan sendiri. Di awal kepengurusan kemarin, kami masing-masing bidang telah melis program kerja selama 1 periode, dan puji Tuhan kami pengurus dan penilik telah mengadakan pertemuan untuk mempresentasikan program kerja yang telah kami list. Di dalam MKO Pakuan sendiri ya, mungkin program kerja yang selalu terrealisasi tiap minggu itu persekutuan Jumat ya. Nah, puji Tuhan sampai sekarang persekutuan Jumat itu kepanjangan MKOP, Bang, Mahasiswa Kristen Oikumene. Tuh. Jadi di dalam persekutuan Jumat, puji Tuhan ya, sampai saat ini masih berjalan tanpa ada halangan dalam teknis. Mungkin di dalam persekutuan Jumat sendiri ada beberapa halangan ya, di mana halangan itu adalah bukan halangan sih, maksudnya kendala di mana dalam penjangkauan mahasiswa MKO sendiri dalam mengajak mereka untuk beribadah itu mungkin agak susah ya, dikarenakan karena pandemi, di mana kendala itu mungkin menurunnya ya kuota dari kuota yang mengikuti ibadah persekutuan Jumat maupun ibadah-ibadah yang lain yang kita adakan di MKO. Kemudian di bidang persekutuan ini juga kemarin kita udah melakukan pembentukan tema TUSAR selama 1 semester, di mana program kerja di bidang persekutuan ini 1 periode kita 4 kali melakukan pembentukan tema TUSAR, di mana 1 semester itu, di mana setiap 3 bulan sekali kami mengadakan pembentukan tema TUSAR persekutuan Jumat, dan puji Tuhan selama 1 semester ini kami sudah membuat tema TUSAR persekutuan Jumat. Kemudian di dalam persekutuan Jumat, di bidang persekutuan ini juga ada program kerja ke depannya, yaitu regen pelayan. Ini nanti akan diadakan bulan Mei ya. Ya, akan diadakan bulan Mei, dan mudah-mudahan Tuhan melancarkan program kerja ini, dan mungkin ada beberapa kendala ya ke depan dalam regenerasi pelayan ini, pelayan WL, pelayan pemusik bidang gitaris, kajener, dan keyboardis. Kenapa saya bilang itu? Mungkin ya di dalam penjangkauan mahasiswa sendiri ya, terutama angkatan 2020 ini ya, mungkin kami menjangkau mereka itu hanya lewat PKK dan media sosial, kontak fisik. Kami mungkin kampus lain juga merasakan ini ya, dalam penjangkauan mahasiswa itu sekarang agak susah gitu ya. Dan salah satu cara kami untuk terus kami terhubung dengan mereka
yaitu memfollow up setiap PKK mereka untuk memastikan bahwa AKK mereka itu aktif dalam setiap kegiatan MKO. Dan biar angkatan 2019-2020 ini terlibat dalam kegiatan MKO, di dalam persekutuan Jumat sendiri, kami menseringkan 1-2 orang untuk jadi aser online. Jadi siapa nanti yang masuk di Meet di Zoom, mereka akan menyapa gitu. Jadi mungkin itu salah satu cara kami untuk mereka dapat terlibat dalam kegiatan ibadah MKO sendiri. Kemudian di dalam bidang pembinaan, di bidang pembinaan ini adalah bidang yang berhubungan besar dalam kegiatan jalannya kelompok kecil. Dan puji Tuhan ada beberapa program kerja juga yang sudah dijalankan, di mana mereka selalu mengontrol kelompok kecil lewat PKK, di mana setiap minggunya itu mereka selalu memfollow up di grup gimana keaktifan setiap kelompok kecil mereka. Dan kemudian mereka juga selalu mengontrol jalannya KTB PKK dan KTB pengurus. KTB ini kelompok tumbuh bersama ya, kelompok tumbuh bersama PKK dan pengurus itu kami adakan sekali dalam 2 minggu. Dan program kerja pembinaan ini juga di bulan Mei akan mengadakan weekend kelompok kecil, dan saya berharap program kerja itu mudah-mudahan terrealisasi ya. Dan kemudian di antara bulan Mei, Juni, Juli kami akan mengadakan regen PKK juga, dan saya berharap juga mudah-mudahan itu program kerja dapat terrealisasi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian bidang-bidang lain, misalnya bidang media info ya, bidang media info itu tiap minggu juga selalu bekerja ya, di mana mereka itu bertugas berkreasi, mengelola, menginformasikan informasi melalui media-media sosial, WhatsApp, Instagram. Mereka memperdayakan itu untuk terus menginformasikan kegiatan-kegiatan di dalam MKO sendiri. Kemudian ada juga bidang itu admin, sekretaris bendahara itu bidang yang selalu mengontrol dan selalu mencatat administrasi dalam kegiatan pengurus MKO. Dan ada juga bidang doa dan pelayanan yang selalu mengelis pokok-pokok doa, di mana di dalam kepengurusan MKO sendiri ya, kami mengadakan pokok doa udara pengurus, di mana 1 kali seminggu nanti kami ada doa udara, dan bidang doa dan pelayanan ini selalu mengelis pokok-pokok doa yang akan didoakan dalam seminggu itu. Dan misalnya ada duka cita dan sukacita juga, doa dan pelayanan ini yang selalu memerhatikan itu untuk kami ikut dalam sukacita maupun duka cita tersebut. Relasi kami puji Tuhan, relasi antara pengurus dan pengurus masih dibilang masih baik, selalu semangat, selalu bahu-membahu jika ada kegiatan-kegiatan di dalam MKO sendiri. Kemudian relasi kami antara pengurus dan penilik, puji Tuhan masih baik juga, di mana penilik selalu mensupport kami jika kami ada keluhan, jika kami minta bantu kepada penilik, mereka selalu mensupport kami, puji Tuhan. Jika ada dari teman-teman PMK lain juga ya, teman PMK lain juga yang saling sharing pelayanan seputar kepengurusan, kami sangat terbuka, dan kami sangat senang jika teman-teman dari PMK lain saling sharing-sharing kepada pengurus MKO sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau misalnya ada dari teman-teman pengurus lain MKO, saya persilahkan. Salam. Mungkin tidak ada lagi.
Tidak ada lagi. Mereka udah keluar. Ya, ya. Teman-teman pengurus sudah keluar. Val masih di mute, Val. Halo? Mungkin tidak ada lagi yang mau sharing. Tadi mic-nya belum nyala ya teman-teman, maaf. Aku ucapkan terima kasih untuk Evan telah men-sharingkan sedikit dari MKO Pakuan ya. Kiranya kita bisa sama-sama turut mendoakan juga untuk MKO Pakuan. Nah, selanjutnya kita akan doa syafaat teman-teman, tapi sebelumnya aku ingin bertanya kepada Bang Niko, apakah ada yang ingin didoakan Bang secara spesifik? Nggak ada. Baik, teman-teman mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang telah dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pemberitaan firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami sungguh bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu sekali lagi ya Tuhan. Kiranya setiap firman yang boleh disampaikan oleh Bang Niko boleh menjadi pegangan bagi kami ya Tuhan untuk menjalani hari-hari kami selanjutnya ya Bapak. Ya Bapak, kami juga bersyukur ketika kami juga boleh mendengar sharing dari teman kami yang dari Pakuan ya Tuhan. Kiranya kami juga boleh sama-sama mendoakan ya Tuhan pelayanan kampus yang boleh dilakukan oleh kampus Pakuan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap pengurus Kau boleh berikan kekuatan dan juga pengharapan ya Tuhan untuk menjangkau mahasiswa dan juga untuk memberitakan Injil di tengah kampus. Kami juga berdoa untuk setiap program kerja yang mungkin boleh mereka susun. Kiranya mereka juga boleh benar-benar menggumulkannya dan juga boleh mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemuridan yang boleh dilakukan di kampus di kampus Pakuan. Kiranya juga Tuhan yang memimpin setiap PKK dan juga AKK yang boleh terlibat di dalam pemuridan kampus ini ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk setiap PMK yang ada di Kota Bogor dan juga mungkin di luar Kota Bogor ya Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap PMK yang ada di kampus tidak patah semangat ya Tuhan untuk memberitakan Injil di dalam kampus dan juga untuk memuridkan. Kiranya Kau juga boleh memberikan kekuatan dan juga pengharapan bagi setiap pengurus, bagi setiap jemaat yang ada di dalam PMK ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk setiap lembaga pelayanan dan juga gereja yang sampai saat ini masih boleh melayani dan juga memberitakan firman Tuhan. Kiranya juga Engkau yang selalu menyertai dan juga memperlengkapi mereka ya Tuhan dalam pemberitaan Injil. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk Indonesia ya Tuhan yang mungkin saat ini masih ada dalam kondisi virus corona ini ya Tuhan. Begitu banyak hal yang mungkin membuat Indonesia ini terguncang ya Tuhan, dan khususnya virus corona ini ya Tuhan. Kiranya tapi kami bersyukur ketika Kau boleh menganugerahkan pada kami tenaga medis yang boleh menghasilkan vaksin ya Tuhan untuk virus ini. Kiranya juga penyebaran vaksin di Indonesia ini boleh tersebar dengan baik dan merata ya Tuhan, dan setiap kami juga boleh mendapatkan vaksin ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kami juga mungkin dalam kesusahan ini kami juga boleh terus berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan, dan ajar kami untuk selalu mencari apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, bukan apa yang menjadi keinginan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memohon ampun kepadamu ketika kalau selama ibadah dan berdoa ini kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Kau berkenan untuk mengampuni kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna ya Tuhan, tapi kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan doa kami ini ya Tuhan.
Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Aku serahkan kembali kepada MC.